sepertinya Indonesia apakah memang sudah didesain untuk menjadi bodoh atau menjadi miskin, supaya kedepannya kita nggak jadi apa-apa hanya dengan jadi seperti negara mediocre gitu misalnya. Pertanyaannya kan siapa yang mendesain gitu kan. Nah, saya melihat memang ada upaya mendesain itu, tapi itu dilakukan selalu oleh pemerintah yang tidak capable dan inkompeten gitu. Pemerintah yang punya niat buruk. Kemiskinan itu tidak pernah terjadi begitu saja. Kemiskinan itu diciptakan by design oleh kebijakan-kebijakan yang memang berimbas pada kemiskinan. Maka diciptakanlah segala kebijakan yang memiskinkan kebanyakan orang. Nah, sementara kebodohan, kenapa banyak rezim, saya nggak hanya bicara soal rezim di Indonesia, tapi di rezim di dunia sepanjang sejarah itu sering sekali menciptakan kebodohan. Karena rakyat yang bodoh itu akan mudah dikontrol. Walaupun postingnya di sosmed sekalipun, ada yang nyerang nggak? Ya pasti, ya kan, gitu pasti. Ya. Maksudnya ibaratnya selalu ada masif gitu, agak masif gitu. Ketika misalnya sebuah narasi, ada beberapa pihak yang nggak setuju, dan ketika nggak setuju tersebut, ini ada seperti sistematis, yang bahasanya bisa sama itu postingannya, namanya beda-beda, tapi bahasanya bisa seragam. Dan itu kayak tiba-tiba ada yang lain ngomong yang sama, itu bisa tercloning ke sana. Ini kan sebuah ya gimana ya, kalau kita udah pada paham itu mungkin agak bot gitu ya. Nah, sistem ini pun menjadi perangkat juga. Di perangkatnya ada perangkat militer, ada perangkat IT dan media gitu yang semuanya seolah-olah membuat sebuah dua kubu antara ini kan rakyat sebenarnya maunya sih yang lurus-lurus aja ya. Negara baik, bisa hidup dengan tenang gitu. Nggak ada kesewenangan gitu. Kemudian nggak ada korupsi, cari kerja gampang, cari makan gampang. Tapi ada seperti pihak yang membuat barrier komunikasi ini, yang sampai akhirnya harus ngotot-ngototan. Tiba-tiba ada juga mungkin yang harus kehilangan nyawa, kita nggak tahu ya. Di antara itu. Nah, ini sebenarnya keadaan politik sekarang apa sehat apa nggak menurut Mbak? Ya, sebenarnya sosial media itu kan harusnya jadi tool kita. Salah satu senjata kita adalah sosial media, dan harus diakui bahwa demo besar dalam 2 tahun terakhir, tahun lalu ada Indonesia peringatan darurat, lalu beberapa bulan lalu ada Indonesia gelap. Itu diinisiasi dari sosial media, lalu termanifestasi dalam gerakan demonstrasi. Jadi sosial media tool kita. Saya pengguna aktif sosial media juga. Nah, tapi kemudian kita bisa melihat juga karena adanya kesadaran pemerintah penguasa bahwa sosial media ini bisa menjadi alat yang membahayakan, mereka pun mendesain tool-tool, senjata-senjata untuk berhadapan dengan masa kritis di sosial media. Dan diproduksilah itu barisan buzzer, barisan. Berarti kalau Mbak yakin ini diproduksi ya? Oh, saya dari awal yakin. Saya sudah menerbitkan satu tulisan itu sekitar 5 tahun lalu bahkan. Saya mengibaratkan hoax, buzzer itu sebagai produk pabrik gitu loh. Ibaratnya seperti sebuah pabrik memproduksi sabun gitu. Ada yang bikin, meng-create, ada yang mendistribusikan, ada yang kemudian mengantarkan sampai ke pintu-pintu konsumen gitu. Jadi by design semua, nggak ada yang organik. Kalau itu jelas, yakin. Suara-suara dominan di sosial media itu semuanya memang diproduksi. Termasuk gitu kan, ketika misalnya Mas Ari dulu melihat, wah Pak Jokowi itu sederhana ya, bajunya lokal semua, 10.000 harga baju putihnya 10.000, harga sepatunya 25.000, ini gitu. Itu kan kemudian direproduksi narasi itu. Terciptalah sebuah mitos bahwa Jokowi sederhana. Orang terbius gitu. Nah, ini ada pasukannya, ada pasukan untuk mengamplify. Betul. Selalu seperti itu. Sebuah narasi sehingga akhirnya begitu mendominasi ruang publik kita, itu tidak pernah terjadi dengan sendirinya, dengan organik gitu. Apalagi kalau ini terkait dengan kepentingan penguasa. Ditambah banyak penggunanya yang secara edukasi kurang. Jadi mudah menelan, mendigest apa yang diterima gitu ya. Itulah tadi balik lagi kenapa perlu masa yang tetap bodoh. Jadi ini sebuah circle bahwa ini keadaan yang kemudian memang dikondisikan berarti. Betul. Kalau orangnya kritis dan pinter-pinter berbahaya berarti. Kalau orangnya secara ekonomi
itu kuat, maka nggak mudah disogok. Ya. Jadi kadang-kadang pemilihan di daerah bukan karena orang ini mewakili, tapi karena dianya butuh uang. Ya. Gitu. Iya, dan itu yang terjadi di pemilu kemarin. Kita bela-belaan aja nih analisis fair atas apa yang terjadi di pemilu kemarin. Bagaimana orang bisa diguyur dengan bansos, serangan fajar, amplop masih ada di mana-mana ya, karena mostly voter masih menganggap bahwa itu yang dilihat dari seorang kandidat gitu. Berarti kalau suatu saat ke depan atau sekarang mungkin kita rasain bagaimana keadaan Indonesia atau nuansa sosial kehidupan kita kurang baik, itu berarti gara-gara kesalahan sendiri dong. Nah, dari mereka yang kemudian ngikut dengan sistem ini maksudnya. Ya, tapi gini juga, kita tidak boleh menyalahkan rakyat. Jadi bukan dalam konteks bahwa ya salah sendiri kamu mau jadi bodoh. Loh, enggak, karena memang infrastrukturnya, sistemnya dibentuk untuk dia tetap bodoh. Oke, memang dalam sebuah situasi kita selalu menganggap ada yang namanya free choice. Kamu bisa loh memilih untuk gak bodoh gitu. Tapi dalam situasi di mana orang memang sedang bodoh, sedang miskin, mereka tidak punya daya untuk melawan desain, melawan infrastruktur yang membodohkan itu, gitu loh. Jadi tidak karena ada pilihan saat itu ya. Betul. Jadi dirawat kebodohan itu. Nah, makanya kemudian harapan kita adalah pada mereka yang punya kesadaran ini. Jadi selalu ada sekelompok kecil masyarakat yang punya kesadaran, yang dia bisa punya tetap merawat critical thinking walaupun keadaan seburuk apapun. Kita harapkan mereka ini yang bisa melawan itu pembodohan sistematis ini. Gitu. Memang pasti jumlahnya lebih kecil. Betul. Makanya ngomongnya juga pasti ada sekelompok kecil, kan? Pasti jumlahnya lebih kecil ya kan. Ya ini berarti sebuah sistem yang kita nggak tahu mungkin dapatnya ini pola sistemnya dari mana, tapi ini seperti template dari beberapa negara-negara yang kemudian dengan jenis kekuasaan tertentu, dengan pola pemimpinan seperti apa gitu ya. Ditambah belakangan ada entah ini ketakutan atau juga mungkin kekhawatiran ya, apakah badan pendidikan itu bisa jadikan alat legitimasi kekuasaan, itu bisa juga kan, misalnya ada salah satu universitas negeri yang ternama gitu misalnya, kemudian kritis mahasiswanya biasanya, tiba-tiba diem gitu, bungkam gitu. Biasanya zaman dulu kan BEM itu kan kritis yang di depan gitu kan. Tiba-tiba nggak setajam dulu gitu. Ya banyak juga. Kalau itu terjadi apa-apa nilainya berpengaruh misalnya. Nah ya saya sebut alma mater saya aja lah. Universitas yang mungkin disebut tadi UGM. UGM ini kebetulan banyak kok. UGM ini kebetulan adalah kampus yang waktu itu kan Jokowi itu mengatakan bahwa dia lulusan UGM ya. Saya bahasa saya harus seperti ini karena sekarang lagi di sidang ijazahnya. Jadi kita netral aja gitu kan. Jadi Jokowi itu adalah lulusan UGM gitu. Kalau saya boleh otokritik pada UGM, institusi yang saya sayangi dan saya hormati. Selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi gitu. UGM termasuk yang lemah kritiknya secara institusi. Karena kita tahu ada keterikatan, ada banyak orang UGM yang dapat jabatan, mantan rektornya jadi menteri. Jadi itu salah satu yang lemah gitu. Nah, sekarang rezim sudah berganti, kita mulai lihat itu secara individu-individu muncul. Gitu. Tapi secara institusi kita juga masih lihat belum ada perubahan berarti. Yang signifikan gitu belum kan. ada ya. Nah, di level BEM juga saya mau sekaligus mengkritik misalnya kemarin yang tentara masuk ke UI gitu. Ternyata ada temuan gitu bahwa ketua BEM-nya yang kong kali kong atau memberi akses. Nah ini kan juga harus kita kritik yang kayak gini. Jadi yang seperti itu akan selalu ada. Dan dalam situasi apapun, kalau kita misalnya kita mengharapkan intelektual selalu memberikan pikiran jernih, selalu kritis. Tapi memang realitanya akan ada tetap sekelompok intelektual yang memilih untuk mencari kenyamanan, berpihak pada kekuasaan, mencari jabatan gitu. Influencer juga banyak gitu kan, misalnya yang bermain aman, nggak mau terganggu urusannya, misalnya lebih gampang main di posisi yang kemudian nggak membahayakan, kan banyak juga. Dan kalau kita lihat memang nggak bisa kita membuat semua orang sepaham sama kita kan misalnya ya. Tapi kan di kondisi sekarang
apalagi dengan akses sosial media atau media yang begitu mudah. Kita mau cari informasi. Contoh gini, kalau ada kejadian kayak misalnya demo sebelumnya Indonesia Gelap atau apalah sebelumnya gitu ya. Setiap terjadi keramaian di sana, di media pasti silent. Tapi justru orang dapat aksesnya di sosial media. Kemudian itu yang membuat trust masyarakat terhadap media resmi berkurang. Akhirnya tutup kan? Nah, karena nggak ditonton. Menarik. Ini tadi yang aku mau. Jadi lucunya gini, ini sedih juga ya. Pertama kita melihat PHK di media massa mainstream itu terjadi dan itu menyedihkan. Tapi kemudian ada netizen yang mulai berkomentar, padahal sudah dibela-belain untuk tetap itu yang saya baca juga, itu yang kita baca. Loh, kan kemarin abis begitu gitu. Kok sekarang udah ngerasainnya malah begini. Nyesel nggak kan kita pada ngomong begitu kan? Gitu. Jadi ini sebenarnya peringatan keras juga untuk media. Seberapa besar mereka akan mengorbankan kredibilitas mereka. Dalam demo Indonesia Gelap kemarin, demo terjadi di mana-mana dan tidak ada satupun mainstream media yang menyiarkan. Padahal ketika kita menyiarkan demo, itu kan juga sinyal yang kita kirimkan pada pemerintah bahwa pemerintah ini sedang tidak baik-baik aja nih, masyarakat resah, perbaiki dong gitu. Tapi kalau itu sengaja di silent, lalu kemudian pemerintahnya sengaja nonton media mainstream karena mereka menganggap bahwa itu representasi realita, lalu mereka akan meyakinkan diri sendiri, semua baik-baik aja kok, nonton TV kan nggak ada demo. Ya sudah, semakin terpuruklah kita, semakin amburadullah kita. Membohongi diri sendiri sebenarnya. Delusional dari level medianya, media memilih untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Lalu dari level pemegang kebijakan, mereka memilih menipu diri sendiri dengan mempercayai realita palsu yang disajikan oleh masturbasi realita gitu. Jadi hanya seolah-olah melihat sesuatu yang dia anggap yang dia suka aja gitu kan. Betul sekali. Nah, sedangkan kalau sekarang jujur aja nih, dengan adanya akses sosial media yang begitu mudah, untuk yang berpikir itu bisa melihat seperti terang gitu. Maksudnya gamblang dengan apa yang terjadi. Misalnya ada kekeliruan terjadi atau juga mungkin penyelewengan kebijakan yang terjadi yang sengaja dibuat gitu. Itu mudah diketahui untuk mereka yang berpikir atau juga mungkin mau kemudian speak up lah gitu. Contohnya Bauki sendiri juga bukan di Indonesia kan, itu bisa ngelihat gitu kan. Berarti sebenarnya orang Indonesia yang main sosial media pun sebenarnya paham. Semuanya ini terjadi dan di depan mata kita tahu kelirunya di mana, tapi nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nyebelin nggak tuh? Nyebelin. Ya semuanya. Makanya tadi belakangan ini kan ada suara kabur aja dulu. Itu sebenarnya bentuk dari kefrustrasian itu. Ketika kita tahu sesuatu sedang tidak baik-baik saja, kita tahu bahwa sedemikian buruknya kondisi, tapi kemudian pemerintah tidak melakukan perbaikan apa-apa dan malah delusional, maka kita kemudian merasa frustrasi. Salah satu ekspresi frustrasi itu kabur aja dulu. Jadi bagi saya kabur aja dulu itu bukan sekedar sikap individu yang mau mencari hidup enak di luar negeri, enggak, itu ekspresi keputusasaan. Hopeless jadi sebenarnya. Jadi memang mereka sudah frustrasi, tidak punya harapan, kritiknya sudah tidak lagi merasa didengarkan, maka kabur aja dulu. Nah, tapi juga ini bisa sebenarnya kalau pemerintahnya agak wise, mereka bisa menganggap ini sebenarnya sebagai ancaman. Ancaman gini, hei pemerintah, kalau kamu tidak segera memperbaiki diri, maka betul-betul loh kita bisa kehilangan orang-orang potensial. Maka betul loh bahwa citra Indonesia akan buruk karena banyak yang kabur aja dulu. Tapi yang terjadi apa nih Mas Ari? Orang-orang itu delusional lagi dengan bilang bahwa ya kabur aja dulu kan bisa diganti dengan merantau dulu atau apa gitu. Jadi yang diutak-utik malah narasi kabur aja dulunya, bukan mereka koreksi itunya gitu. Jadi itu yang harus kita perhatikan gitu loh, bahwa keputusasaan kolektif itu berbahaya. Dan sekarang ketika terjadi PHK di mana-mana, ekonomi lagi melorot seperti ini dan masyarakat betul-betul merasakan, maka yang terburuk dari ini semua kita bisa dirasakan di level individu. Sekarang lagi ngetren namanya mental health. Ini bukan soal tren atau gaya-gayaan, tapi gangguan kesehatan mental itu betul-betul akan terjadi di setiap individu, di setiap level rumah tangga. Semuanya stres,
semuanya bingung ini harus kenapa kan gitu kan. Ekonomi lagi turun, ya sosial media luxury hidupan orang, stres dia. Akhirnya bagaimana cara cepat dapat duit biar bisa halu seperti di sini, main judol. Judi online, iya. Judol nggak punya duit, pinjol. Iya. Udah lingkaran setan. Iya. Gitu. Itulah ditambah di sisi lain ngomongin kabur aja dulu, investasi luar negeri pada kabur. Ya, ditambah-tambah kan jadi. Iya betul. Dan sekarang investasi luar negeri kabur itu kan juga bentuk ketidakpercayaan pada sistem, ketidakpercayaan pada institusi. Nah, tapi lagi-lagi pemerintah tidak mau mengakui itu, denial kan gitu. Ini yang harus kita terus upayakan. Iya ya, sekarang dengan kondisi seperti ini, yang sekarang memegang satu kebijakan di lokasi dimanapun berada tergantung siapa premannya. Jadi gitu sekarang. Sekarang premanisme di mana-mana marak. Siapa yang punya preman dia bisa berkuasa kan gitu. Nentuin sesuatu. Ya karena mungkin mencontoh kali ya. Siapa yang punya senjata dia bisa punya kebijakan. Iya. Jadi nah ini kalau ngomong Indonesia ya, preman itu juga bukan hanya sekedar individual preman yang ada di jalanan. Tapi kita juga sedang berhadapan pada organized preman yang halus semakin ke situ. Oh iya. Jadi preman itu saya. Ya. Oke. Jadi preman yang terstruktur maksudnya. Terorganisasi secara resmi, terstruktur dan melakukan kong kali kong dengan penguasa yang seharusnya menjadi penegak hukum. Jadi Mbak, kalau kita lihat ya sejauh ini, jujurnya sebenarnya gini, ada sedikit harapan ya waktu kita mungkin berganti kepemimpinan gitu kan. Jujur aja ada husnuzon juga, harap mungkin akan berbeda nih gitu kan. Ada sesuatu yang mungkin ada sesuatu manuver yang oke membalikan keadaan yang kemarin kayaknya udah nggak bisa diobatin lagi nih gitu kan. Mungkin ada sempat begitu sih gitu ya. Tapi sejak berjalan menurut pandangan Mbak gimana? Iya, jadi sekeras-kerasnya saya mengkritik pasangan Prabowo Gibran saat kampanye. Begitu mereka terpilih, saya memelihara harapan agar apa yang saya sangkakan salah. Jadi betul-betul. Ya karena memang sudah kita sepakati sebagai pemimpin kita, ya kita hormat dengan itu kan. Dan kita mengharapkan yang terbaik untuk Indonesia dong. Jadi kita mengharapkan pasangan yang terpilih akan melakukan yang terbaik agar bisa membuktikan orang-orang yang dulu nggak setuju. Tapi salah satu yang bikin saya waktu itu kecewa kembali adalah ketika kabinet diumumkan, lalu kita masih melihat bahwa ternyata Pak Prabowo masih belum bisa lepas dari bayang-bayang presiden sebelumnya. Lalu kesini kebijakan-kebijakannya juga ternyata masih belum lepas dari kebijakan-kebijakan buruk yang didesain oleh presiden sebelumnya. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah kita masih bisa berharap, tugas kita untuk terus berharap. Tapi ini hanya bisa terjadi kalau pertama, Prabowo sebagai presiden Indonesia hari ini, kita bisa mengatakan, halo Pak Prabowo, you are the president gitu loh, gitu. Bersikaplah seperti seorang presiden yang betul-betul memutus kebijakan buruk masa lalu, melakukan assessment yang betul, mana yang harus diubah, mana yang harus ditutup, mana apa yang harus dilakukan. Lalu coba untuk betul-betul melakukan kebijakan itu berpihak pada rakyat, bukan sekedar jargonnya saja populis, tapi sebenarnya itu semakin menambah penderitaan rakyat. Jadi kita kasih contoh saja, misalnya makan bergizi gratis, oke, tujuannya bagus, tapi kemudian kalau kita lihat pelaksanaannya banyak yang keracunan, gitu. Jangan kita kemudian denial dengan mengatakan kan yang keracunan hanya 0,05% kan gitu kan. Nah kan tidak bisa korban keracunan di statistik lalu kemudian dianggap kecil. Itu bagaimanapun nyawa orang. Nah ini yang harus kemudian juga dikoreksi oleh Pak Prabowo. Maksudnya bagus, cuma eksekusinya mungkin ya yang perlu banyak perbaikan. Tapi kalau sekarang kan ini kan bukan berarti Mbak Ning gak suka dengan personalnya kan, secara Presiden Prabowo atau juga Wapres Gibran, bukan personalnya kan ya. Ya kita selalu ngeritik kebijakan orang, ya. Jadi ada kemungkinan bahwa Mbak ini akan memuji mereka berdua. Kalau kebijakannya bagus. Coba dirinci apa aja yang akhirnya nanti sampai Mbak, oke, kali ini kalian the best. Gitu. Kalian bagus banget. Oke, gua akuin kamu hebat. Kalau kalian apa? Nah, coba. Perbaiki institusi politik dan institusi ekonomi.
buka akses. Itu artinya setiap orang bisa untuk mengakses sumber daya, tidak hanya memberikan keuntungan pada kelompok tertentu, gitu kan. Jadi perbaiki institusi ekonomi, institusi politik. Lalu yang kedua, kembalikan supremasi sipil dan penegakan hukum. Jadi jangan biarkan tentara semakin memainkan peran di ranah sipil. Ini big question untuk Pak Prabowo, karena ini terjadi di masa Pak Prabowo ini memberikan ruang sebesar-besarnya untuk TNI. Jadi kalau ini bisa dikembalikan, peran sipil, peran tentara kembali dibatasi, kembalikan tentara ke barak, maka kita akan mengacungi jempol pada Pak Prabowo. Lalu betul-betul mari rancang kebijakan yang berpihak pada rakyat, tidak hanya sekedar jargon semata. Itu. Mengenai ekonomi, ini kan lagi buruk nih. Bisa gimana supaya akhirnya suatu saat Mbak Oki akan memuji kalau ekonominya gimana? Ya, ini agak serius nih. Gini, Pak Prabowo, salah satu yang menyebabkan kita PHK saat ini, tadi kalau soal pendidikan dan sebagainya kan itu agak jangka panjang ya. Itu adalah karena menurunnya sektor manufaktur. Jadi ini juga udah ada datanya. Kompas juga yang rilis bahwa industri padat karya kita itu kan sekarang sedang turun. Semuanya larinya ke industri finansial, yang dimana di situ nggak ada tenaga kerjanya kan gitu. Nah, lalu kemudian ketika uang sedemikian besar dikelola oleh Danantara, gitu kan. Nah, itu kan berarti kita justru menghilangkan potensi bahwa itu seharusnya bisa dikelola pada industri yang manufacture base, yang industri base. Jadi, kalau saya boleh mengusulkan, Indonesia saatnya untuk kembali berpikir soal industrialisasi. Di semua negara itu sudah ada rule-nya. Negara ketika dia pendapatan per kapitanya 16.000 ke atas, itu baru mereka berpikir sektor jasa, sektor finansial. Kalau di bawah itu masih manufaktur, masih industri, karena itu menyerap tenaga kerja. Jadi mari bangun industri Indonesia, itu bisa membuka lapangan kerja. Jadi jangan hanya bicara 19 juta lapangan kerja, tapi nggak konkret. Apalagi secara bersamaan malah ngomongin AI, itu kan artinya semakin menjauhkan potensinya itu loh. Gitu. Itu dari segi ekonomi ya. Tadi sebelum ini supremasi penegakan hukum, supremasi sipil. Ya, hukum, ekonomi, mengenai hutang. Nah, berat. Utang. Jadi maksudnya biar kita gak kelihatan ngeritik, tapi kita kasih masukan kan gitu. Nanti jadi terakhir jadi kita ngasih jempol gede nih ya. Masalahnya nih, salah satu warisan buruk 10 tahun pemerintahan Jokowi adalah utang. Nah, ini loh kenapa. Jadi ketika kita bilang Pak Prabowo jaga jarak dengan Jokowi, Pak Prabowo jangan dibayang-bayangi Jokowi, jangan ada matahari kembar gitu. Itu bukan semata kita omong doang, omong-omong, enggak. Tapi karena kita melihat, sayang katanya. Iya, karena kita melihat tidak mungkin ada koreksi kebijakan kalau Prabowo masih dihantui oleh Jokowi, masih berdiri di bayang-bayang Jokowi. Nah, kemarin hanya waktu rapat kabinet, Pak Prabowo malah bilang, ada yang menuduh saya boneka, padahal itu tidak benar, gitu kan. Nah, yang kita harapkan jangan hanya ngomong, jangan hanya bicara bahwa saya bukan boneka. Tunjukkan Anda bukan boneka. Jadi fakta menunjukkan bahwa 10 tahun pemerintahan Jokowi, utang kita itu melonjak. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo? Kan harus mengoreksi itu. Kita harus menunjukkan bahwa itu adalah kebijakan yang keliru. Dan ingat loh Pak Prabowo, utang itu Anda yang harus juga menanggung ke depannya kan? Semua iya gitu. Jadi jangan mau akhirnya kita mewarisi kebijakan buruk dan malah menutup mata, malah kemudian menjadi perpanjangan tangan dari kebijakan-kebijakan buruk masa lalu itu. Jadi kalau misalnya sampai Pak Prabowo bisa kemudian menurunkan presentasi hutang kita, ada satu kredit yang itu tentu saja lah kalau itu. Tapi saya lebih juga kalau Pak Prabowo bisa menjaga jarak, melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi dan mengatakan bahwa kebijakan ini harus dikoreksi, kebijakan utang ini buruk karena selama 10 tahun kemarin adalah bla bla bla. Nah, itu langsung 2 jempol. Nah, ada lagi nih sekarang. Saya tanya terus nih. Karena mungkin banyak poin ya di negara kita ya mengenai korupsi. Itu juga harus penegakan hukum. Itu kan selain pemberantasan korupsi. Kemarin kita bikin klasmen korupsi di Indonesia ya. Dari berapa triliun sampai kuadriliun kan gitu kan. Yang
kalau sampai kita jejerin itu jumlah korupsinya dengan bentuk uang 100 ribuan, 1 kuadriliun itu seperti jarak antara bumi dan matahari bolak-balik 10 kali. Oke, good idea itu. Jadi orang langsung bisa langsung bisa mengimajinasikan. nih sebanyaknya ini loh gitu maksudnya. Oke, soal korupsi ini ya, Mas Ari. Tadi sudah sejak pemerintahan Pak Jokowi, KPK dilemahkan. Oke. Nah, dalam kondisi KPK dilemahkan, baru kemarin ada berita kita bisa baca bahwa KPK tidak lagi berwenang untuk mengusut pimpinan BUMN karena mereka bukan penyelenggara negara. Ya. Itu kan ngawur. Justru ini ya kontraproduktif ya. Nah, BUMN itu kan aset negara. Ya. Itu kan uang kita, ya. Mas Ari. Bagaimana bisa mereka bukan penyelenggara negara? Kalau direksi BUMN tidak bisa diusut KPK, mereka bisa melakukan kejahatan besar, korupsi besar-besaran di BUMN. Dengan aman. Dengan aman. Apalagi sekarang ada BUMN baru itu tadi Danantara. Pengelola dana BUMN, kalau yaitu Danantara. Pandangan Mbak Ugi sendiri, Danantara kontrolnya dari mana berarti? Kontrol ya untuk menjaga setiap apapun yang berurusan dengan dana ini harus ada yang kontrol. Ya. Berarti sistem kontrolnya dari apa? Nah, dari ini mana? Pertanyaan bagus sekali. Dari uang sedemikian banyak dikelola oleh Danantara. Ya. Publik seharusnya bisa menjadi bagian dari kontrol itu. Penegak hukum seharusnya bisa jadi bagian dari kontrol itu. Tapi kan aksesnya juga ditutup. Ingat nggak kemarin ada rapat town hall di Danantara? Media disuruh keluar. Itu kan bentuk akses ditutup. Nah, kalau sekarang KPK tidak bisa mengusut juga penyalahgunaan dana di situ, ya semakin tidak ada lagi kontrol. Kita tidak bisa mengharapkan transparansi, kita tidak bisa mengharapkan pertanggungjawaban dari itu semua. Jadi bisa dikatakan nggak ada kontrol di situ. Ini kan ngeri sekali, Mas. Kan saya dapat info katanya kan Danantara ini seperti Temasek ya. Niatnya seperti Temasek gitu. Secara mekanisme sama apa enggak sih sebenarnya? Ya kalau dikelola dengan baik memang begitu kan idealnya. Ini kan ngomongin uang untuk bisa diinvestasikan. Harapannya hasil investasinya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini kan questionnya berlapis di situ. Pertama, apakah betul uang diinvestasikan di tempat yang tepat? Apakah investasinya itu betul-betul didasarkan pertimbangan rasional? Nah, itu. Lalu yang kedua, kalau nanti menguntungkan, apakah betul keuntungannya untuk kesejahteraan rakyat? Apakah itu nanti masuk ke kantong-kantong orang tertentu? Kita nggak tahu. Itu kan butuh kontrol kan? Nah, butuh kontrol gitu loh. Nah, faktanya kita sedang berada pada situasi di mana trust pada pemerintah itu sedemikian rendah. Korupsi terjadi di mana-mana, termasuk level di sektor BUMN. Dan kita juga tahu, petinggi BUMN itu salah satu profesi yang gajinya tinggi. Di tengah banyaknya pengangguran, sedikit lapangan kerja, banyaknya orang miskin, petinggi BUMN itu gajinya besar-besar sekali. Dan tidak akan kena KPK lagi sekarang. Nah, lalu komisaris BUMN itu semuanya adalah bukan semuanya, tentu saja hampir semuanya adalah jabatan politik, hadiah, buzzer. Kamu salah mendukung orang sih kemarin, harusnya udah jadi komisaris. Jadi di tengah situ ya nggak apa-apa ya, rezeki dari yang lain ya. Soalnya saya tahu umur gak panjang ya. Nah, jadi di tengah situasi yang seperti itu, layak dong publik untuk tidak percaya, untuk terus mempertanyakan gitu. Nah, jadi Danantara ini memang sesuatu yang ada di depan mata kita, yang kemudian menjadi potensi the new corruption di Indonesia. Sudah ada kemungkinan potensi itu dengan kontrol yang bisa dibilang lemah karena berada di dalam kan. Betul, gitu. Karena syarat untuk tidak terjadi korupsi adalah transparansi. Nah itu yang mudah-mudahan saya salah ya. Ya mudah-mudahan saya salah juga. Tiba-tiba mereka bisa membuktikan hal yang baik kan gitu. Betul, ya betul. Berarti kita kasih jempol juga. Kasih jempol ya. Nah ini menariknya karena Indonesia yang negara yang sekaya ini ternyata pendapatan utamanya itu dari pajak. Ya kan, ternyata yang segala jenis kekayaan alam kita ternyata banyak dapetnya dari pajak juga, yang kemudian dikelola dari BUMN gitu kan, yang kemudian di situ pun seperti seolah-olah kita lepaskan aja ke
beberapa orang ini, mudah-mudahan kita salah, mudah-mudahan kita cuma seujon aja ya gitu, dan mudah-mudahan akan jadi sesuatu yang lebih, tetap optimis guys gitu ya. Tapi ini Mbak Uki tadi kasih tahu semua bahwa akan diacungi jempol jika hal tersebut dilakukan. Oh iya. Berarti kan sebenarnya ini adalah bukan kritikan, tapi justru saran yang baiknya begini loh gitu. Iya, dan gini Mas Ari, saya percaya kalau kita masih duduk dan membicarakan ini semua, itu karena kita masih punya harapan. Kita masih punya ada hal yang akan bisa diperbaiki, dan kita ada harapan juga orang yang kita bicarakan ini akan memperbaiki. Kalau enggak, orang kalau sudah diem aja malah tambah jauh kan ya? Sudah nggak peduli. Dan itu yang situasi apolitis yang paling buruk kalau semuanya sudah nggak peduli. Apa yang bisa terjadi kalau semua orang akhirnya gua tahu kalau itu salah, tapi ya udahlah, gua bisa apa? Kan banyak yang begitu akhirnya. Yes, semakin tidak ada masa depan untuk Indonesia. Kita bicara bukan hanya di generasi kita, tapi generasi ke depan kan. Sebenarnya apa yang kita lakukan untuk perbaikan generasi ke depan juga. Jadi salah satu hal yang juga selalu saya suarakan adalah kemarahan itu jauh lebih baik daripada keputusasaan. Ini juga ada risetnya. Jadi political anger itu lebih bagus daripada political despair. Ayo marah kalau ada kondisi yang buruk, kebijakan semenang-menang, marah, demo, kritik, bikin podcast, nge-tweet gitu. Daripada kita udah terserah, aku nggak. Udah apatis itu. Nah, kalau seperti itu udah kondisinya udah ya nggak ada harapan. Ya hopeless banget ya. Tapi kan gini, banyak anak sekarang, ya nggak semua ya guys, ya nggak semua teman-teman semua, tapi banyak yang hidup dengan standar TikTok. Jadi bodo amat terjadi di pemerintahan atau bodo amat terjadi dengan politikan sosial negara kita. Yang penting FYP, keviralan, FOMO ini dia bisa ikutan. Banyak loh sebenarnya anak-anak kita, adik-adik kita yang hidupnya udah lebih besok FOMO apa, besok FYP apa, tapi nggak memikirkan bagaimana ini kita bisa punya andil kontribusi loh untuk kemajuan negara gitu misalnya. Ya, tapi ya apa yang menjadi FYP itu, kefomoan itu kan juga bisa kita geser sebenarnya kan. Saya masih ingat sekali ada TikToker namanya Bima itu, yang dia bikin video untuk mengkritik jalan rusak itu kan betul-betul dia pakai TikTok kan, dan berhasil gitu. Nah, kalau yang seperti itu bisa ditularkan virusnya gitu, kita bisa mengharapkan munculnya TikToker kritis. Jadi TikTok sendiri itu harus menjadi medium yang kita rebut. Ini harus menjadi medan perjuangan. Perangnya memang ada di TikTok gitu. Tapi kita jangan berpikir bahwa TikTok sudah dikuasai oleh konten-konten gak bermutu, lalu kita tinggalkan. Kalah kita. Justru harus diisi. Justru harus masuk. Gitu. Benar-benar. Ini menarik ya. Jadi memang anggapan bahwa kalau nggak viral nggak diperbaiki kan gitu sekarang ya. Itu memang benar ya. Memang jadi benar. Justru kalau teman-teman sekarang ketika mungkin menyampaikan kritik atau juga masukan, kemudian ya secara komunikasi terbungkam, teman-teman ternyata punya media masing-masing di tangan mereka. Betul. Ini jauh lebih tajam dibanding kalau kita mungkin ada satu mekanisme harus prosedur yang ibaratnya prosedurnya itu urutannya sampai ke berapa baru kedengaran, ini langsung to the point. Ya. Dan gerakan sosial di zaman ini itu selalu lahir dari perpaduan antara gerakan sosial media dan gerakan nyata, baik dalam bentuk demonstrasi dan mungkin upaya menggugat di MK dan sebagainya. Tapi selalu ada peran media sosialnya. Saya dalam istilah saya mengelurkan istilah revolusi fufu-fafa. Jadi ini itu pinggir-pinggir jurang. Jadi, apa tuh maksudnya? Revolusi fufu-fafa. Kalau teman-teman ingat, bagaimana kata fufu-fafa itu bisa ditemukan? Karena ada anak muda Gen Z yang ngutak-ngutik Kaskus kan. Dan karena keisengan lalu mencari tahu, menyocokkan, ini fufu-fafa itu adalah si itu. Nah, itu kan karena dia ngutak-ngutik sosial media. Emang itu. Netizen kita itu detail ya. Detail kan. Lalu kemudian ingat ketika demo peringatan darurat yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada, yang karena kalau direvisi Kaisang akan bisa maju jadi calon pimpinan kepala daerah waktu itu. Itu juga dimulai diperciki oleh kemarahan netizen gara-gara istrinya Kaisang posting harga roti 400.000 di story Instagram. Jadi netizen marah di saat rakyat banyak yang hidup miskin, kok kamu pamer harga roti
400.000. Di saat rakyat hidup miskin, kamu juga pamer jendela jet pribadi. Ingat gak waktu itu? Jadi jet pribadi itu, dan ternyata kalau dikaitkan, itu bukan semata soal dia pakai jet pribadi, itu hak orang. Kamu punya duit banyak silahkan. Tapi siapa pemilik itu? Bukankah itu bentuk gratifikasi? Gitu. Jadi semua gerakan sosial, gerakan perlawanan itu sekarang dimulai dari kegelisahan, kemarahan di sosial media, lalu terejawantahkan dalam gerakan nyata dalam berbagai bentuknya. Aduh, jadi adik-adik kita gitu, teman-teman yang aktif di sosial media ini jadi kemudian macam-macam yang kemudian dipost atau juga mungkin jenis kemarahannya justru karena komunikasi itu tersendat sebenarnya. Andai ketika ada keresahan dan kemudian aspirasinya kemudian ditanggapi dengan baik, itu akan beda mungkin outputnya ya. Ada pesan apa gitu untuk anak-anak sekarang? Ya terus rawat kondisi kayak gini gitu ya. Terus rawat pikiran kritis. Terus punya harapan dan terus melawan. Masya Allah, ini berjuang banget nih kayaknya nih. Mbak Oki, kalau ada yang baru kena dari episode ini, mau kenalan di sosial media apa aja? Instagram apa? Oh ya, saya Oki Madasari, saya seorang sastrawan, saya menulis karya sastra, novel dan sebagainya di dunia akademik. Saya seorang sosiolog. Saya aktif di berbagai sosial media dengan nama Oki Madasari. Ya langsung aja di X begitu, di IG begitu, TikTok juga ada. Ada dong. Kan itu medan perlawanan sekarang. Masya Allah. Dan teman-teman semua, kalau dirasa ini menarik, monggo silakan share sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semuanya ya. Jangan khawatir soal monetizing ya. Kita juga di press juga kok, by the way. Tapi teman-teman semua, ini adalah sebuah masukan positif, bukan cuma mengkritik tapi ngasih masukan bahwa suatu saat siapa tahu kita akan ngacungin jempol nih Pak Presiden ya kan? Jika semua yang tadi aspirasi di deliver dengan baik, dijalankan, Masya Allah. Kita berharap jempol itu akan keluar suatu saat nanti, Insya Allah. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.